Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ihsan ilal mamluk. Bab tentang keutamaan Babu fadlil ngitki, bab tentang keutamaan memerdekakan budak. Qala Allah Ta'ala falakata hamal ngaqobah wa ma adraka mal ngaqobah fakku raqobah. Maka seyogianya lah manusia itu melewati jalan yang mendaki. Dan tahukah engkau apakah jalan yang mendaki itu? Jalan mendaki kan jalan yang tidak mudah, yang sulit. Fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Seyogianya manusia itu melewati jalan yang mendaki. Tahukah kamu apa itu jalan mendaki? Jalan mendaki itu memerdekakan budak. Di zaman dulu manusia budak manusia. Nah, Islam datang mengajari membebaskan budak secara bertahap, secara perilaku sosial, perilaku budayanya itu diubah. Jadi orang sekonyong-konyong koder. Ini penting ditekankan karena sekarang itu banyak orang ustadz itu, karena Islamnya baru kemarin sore, belajarnya juga baru kemarin sore, gurunya juga nggak jelas. Maunya itu sekonyong-konyong koder, apa-apa harus begini, nggak bisa. Agama itu, Rasulullah itu diperintah Allah mengajarkan Islam itu dengan step by step, dengan mengubah situasi sosial pelan-pelan sehingga orang itu tidak terasa berubah. Termasuk budak itu hal yang sangat penting. Itu pun bertahap. Nah, akhirnya sekarang hampir-hampir di seluruh dunia nggak ada perbudakan kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bi kulli ngudwin minha ngudwan minhu minan nar hatta farjahu bi farjihi muttafaqun alaih." Siapa yang memerdekakan budak yang beragama Islam, maka Allah memerdekakan dengan tiap-tiap anggota badan budak tersebut terhadap orang yang memerdekakannya dari neraka, sampai dengan bahkan kemaluan orang itu tidak disiksa di neraka karena telah memerdekakan kemaluan si budak. Ini budak yang muslim ya, pertama budak yang muslim, pelan-pelan gitu loh. Kenapa Rasulullah mengatakan budak yang muslim? Karena yang diserukan itu orang Islam. Nah, orang Islam itu kewajiban pertamanya kan diri sendiri, keluarga, dan saudara yang paling dekat seagama kan itu. Artinya itu hal yang paling dekat, yang paling mungkin paling mudah dilakukan itu. Kalau Rasulullah mengatakan merdekakan semua sembarang agamanya apa, mungkin berat itu melaksanakan. Gitu loh. Jadi mendidik agama itu ya pelan-pelan. Kalau di Quran, di hadis, di ijma ulama itu tidak diharamkan. Menurut ilmu qiyas juga tidak ada haramnya. Itu berarti ya boleh. Dan itu jangan seperti itu apa? Lagi viral tuh, klepon. Klepon caranya bukan makanan Islami. Itu sudah otaknya miring kayak gitu itu. Iya dah. Ya karena mungkin dia itu di Quran enggak ada. Loh, masa Quran suruh bicara klepon itu edan po. Hadisnya enggak ada, masa Nabi suruh bicara klepon, ya enggak mungkin. Ya kan bisa dikias itu, gitu. Nah itu jadi lebih baik itu lebih mudah itu memahami Islam itu yang tidak dilarang secara nyata. Di Quran enggak ada, di hadis tidak ada, di ijma ulama nggak ada, di qiyas juga tidak masuk, berarti boleh gitu loh. Apa-apa itu boleh, berarti apa-apa Islami gitu loh.
Nah, al-hikmatu dalatul mu'min itu loh. Ya hadis itu yang dan seterusnya itu. Hikmah itu sesuatu yang baik, sesuatu yang berkualitas. Itu milik orang beriman yang tercecer, yang jatuh, yang diumpamakan Rasulullah tercecer. Maka dimanapun diambil, karena semua itu sumbernya dari Rasulullah, dari nur Rasulullah. Semua kebaikan, termasuk klepon. Tapi masa Nabi suruh bikin klepon yang bener aja. Dan itu, ini otak-otak miring kan sekarang banyak itu. Nah otak-otak miring itu biasanya itu pakaiannya lebih meyakinkan kostumnya itu loh. Pakai jenggot, pakai jubah, pakai. Kemarin aku cerita sholat. Ya pakai jubah itu sunnah. Sholat pakai jubah itu sunat. Sunnah itu kan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi sholat nggak pakai baju, Rasulullah pernah loh sholat nggak pakai baju, itu juga sunnah. Itu loh. Jadi apa yang disebut sunnah apa saja yang pernah dilakukan Nabi atau dilakukan sahabat Nabi dan Nabi membolehkan kan sunnah namanya. Sunnah itu kan macam-macam toh. Nggak harus jenggot. Kan itu. Nabi juga pernah nyukur jenggot. Sunnah itu misalnya rambut agak gondrong, Rasulullah rambutnya panjang segini gitu. Itu sunnah, kamu rambutnya segini itu sunnah. Tapi Rasulullah juga pernah gundul, jadi aku gundul ya sunnah. Dan Nabi itu kalau haji itu kan tahallulnya kan gundul. Nah yang namanya sunnah itu terhubung nggak dengan Nabi? Karena innamal a'malu binniyat. Saya gundul karena saya teringat Rasulullah itu kalau tahallul gundul, maka saya gundulnya itu karena teringat Rasulullah, karena kepengen seperti Rasulullah seperti itu, niru-niru, maka itu jadi sunnah. Saya gundul karena saya teringat biksu tong, ya berarti saya ikut biksu tong kan itu tongseng. Jadi tergantung niat atau sunnah atau tidak itu. Ini itu. Saya pakai jubah karena teringat Rasulullah juga pakai jubah, maka itu menjadi sunnah. Saya sholat nggak pakai baju, cuma pakai sarung karena Rasulullah pernah melakukan itu. Itu juga jadi sunnah. Jadi sunnah dan tidak sunnah itu terhubung atau tidak dengan Rasulullah karena innamal a'malu binniyat. Itu loh. Nah, ini harus paham. Sekarang kan kegilaan orang itu macam-macam loh. Ya karena asalnya itu gurunya itu nggak jelas. Itu loh. Yang biasanya jelas gurunya itu kan wong NU tuh. Ini itu pesantren-pesantren itu jelas itu. Kalau ada 100 kiai 100 pesantren itu yang 99 itu gurunya jelas, paling satu nggak jelas tapi ya dengar-dengar dari yang jelas jadi akhirnya jelas juga. Tapi kalau pesantren itu tidak berafiliasi ke tradisionalisme, ke ortodok, ke NU, ya itu kadang-kadang itu yang nggak jelas. Oleh sekarang mulai akademisi itu mulai banyak bicara itu jadi dai itu. Jadi mereka baca buku aja, baca kitab aja, gurunya juga nggak jelas. Jadinya menjadi aneh-aneh sekarang ini. Nah konyolnya masyarakat itu senangnya kan begitu karena terbiasa sekolah, jadi senang dengan gaya-gaya yang akademis seperti itu. Enggak lagi cocok dengan gaya-gaya yang sudah terbukti benar, yang sudah dilakukan sejak, kalau di Indonesia sejak zaman Wali Songo benar. Apa-apa sedikit-sedikit, terus nanti membanding-bandingkan, pernah juga membanding-bandingkan baju jubah sama baju batik bagus mana. Nah gitu kan gila atau cara berpikir kayak gitu, cara berpikir gila atau. Ya baju, jangan salah loh, baju batik itu aslinya, itu kan lukisan tentang nama Rasulullah. Tuh. Semua motif batik itu adalah huruf mim, gitu loh, minimal huruf mim. Ada kalanya pakai mim, pakai hak, pakai mim lagi, pakai dal lagi. Tapi asalnya itu dari huruf mim, yaitu nama Rasulullah. Jok macam-macam itu saya nggak Wali Songo ya kan itu. Terus di podo karo apel sama klepon enak mana loh? Ya enggak toh, enggak bisa dibandingkan. Nek klepone Sakiman karo klepone Pak Sakur enak mana lah, itu namanya perbandingannya itu pas. Apelnya Pak Irul dan apelnya Pak Wan enak mana lah, itu pas. Nah, misalnya Pak Wan sama kambing bagus mana? Yura pas toh. Nek Pak Wan karo Alip bagus mana lah, itu pas podo-podo manusia kan gitu. Weduse Pak Wan sama weduse Ogleng. Bukan sama weduse Pak Wan karo Ogleng bagus mana, ayo. Gila itu perbandingan ya enggak.
Itu loh, aneh-aneh apa-apa itu harus ada hadisnya, harus. Memang Nabi nggak ada pekerjaan yang lain ya. Nabi itu ya merumuskan yang dasar-dasar saja. Tuh. Maka ada kias, ada ijma, kesepakatan ulama. Kan itu. Nah, ini agak viral klepon itu. Klepon makanan tidak islami. Mari kita belanja makanan yang syar'i. Ya Allah, ini kok gobloknya kok sampai segitu gitu. Oh dia nggak sih, dia sengaja biar orang-orang goblok beli produknya, nggak beli klepon misalnya. Dan itu tuh. Kalau dia itu nggak goblok dan melakukan itu dengan sadar untuk, berarti dia nipu umat Islam. Man ghassana falaisa minna, kata Rasulullah. Siapa menipu kita, itu, menipu orang Islam atau menipu kafir dimi, dia bukan golonganku. Nah, gimana? Jangan jual agama lah. Ini karena klepon ya, fenomena klepon. Kan Pak Okleng kan itu suka ya masalahnya tuh diharam kayak kurang ajar ya. Yang haram itu ngomong seperti itu, klepon bukan makanan Islami itu ngomong seperti itu tuh najis dan haram itu karena gobloknya itu loh. Ya dah. Malu-maluin. Tapi jangan-jangan itu sengaja itu sebenarnya bukan orang Islam tapi biar orang Islam itu jadi buruk terus ngomong seperti itu. Maka sekarang itu banyak, jangan dikira orang pakai jenggot, pakai serban itu pasti pintar, belum tentu. Gitu. Abu Lahab, Abu Jahal, goblok kepol. Kan itu pakai serban, pakai enggak usah Abu Lahab lah. Abu Lahab zaman sekarang di Arab banyak pakai serban, pakai jenggot, gobloknya minta ampun dan enggak dikasih ampun. Jadi tetap goblok. Atau itu belum tentu pintar. Yang kedua juga belum tentu Islam. Gitu loh. Yang pakai celana jin, gitu. Pakai baju lepis juga, ya belum tentu goblok. Dan juga belum tentu tidak Islam. Nah itu. Nah kita jangan ikut-ikutan kayak gitulah. Ya kita kalau majelis maulid pakai, karena kita mutabah guru sekumpul, karena guru sekumpul mengikuti gurunya dan seterusnya sampai Rasulullah kan itu. Kita pakai baju apa jenis jubah, pakai baju putih diusahakan atau baju yang bagus, baju yang baru. Nah hari raya terbesar kan kelahiran Nabi, gitu. Kita majelis maulid itu kan artinya kita memperingati maulid Nabi. Peringatan maulid Nabi itu kita laksanakan tiap malam Senin karena Nabi itu lahir di hari Senin. Dan itu secara umum kan orang cuma setahun sekali, gitu. Kita seminggu sekali. Dan itu ada yang setiap hari sekali, ada memperingati saking bersyukur karena tidak ada hari yang lebih besar dari hari kelahiran Rasulullah, hari raya kita kan itu. Makanya hari raya terbesar adalah kita mati ketemu Rasulullah, karena Rasulullahnya itu loh. Gitu. Makanya kita pakai kalau hari raya itu pakai baju baru ya. Kalau majelis maulid, kalau pas punya baju baru ya dipakai. Nah, baru selesai jahitkan baju baru, ya, pakai. Ben Pak Rawi seneng. Pak Rawi ini lagi, ya Rana, tanyang. Oh, nah itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa-apa itu bertahap dan rasional. Sekali lagi apa-apa itu harus rasional. Karena Islam ngajari agama itu, ajaran Islam itu semua rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal qala al imanu billah wal jihadu fisabilillah. Diriwayatkan dari Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, amal yang paling bagus itu apa? Ya, Rasulullah menjawab, ya iman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Ya. Qala qultu ayyur riqabi afdal. Abu Dzar mengatakan, saya pun bertanya lagi, kalau membebaskan budak itu yang paling bagus yang kayak apa? Budak yang bagaimana? Qala anfasuha inda ahliya wa aksaruha samanan. Rasulullah menjawab, ya yang paling disukai, budak yang paling disukai bebaskan. Dan budak yang paling mahal, karena mahal itu mesti potensi budak itu masa depannya mesti bagus. Budak umurnya 90 tahun ya mesti murah banget toh. Ya,
masih mahal, pasti muda, kuat, macam-macam. Artinya dia punya masa depan. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ihsan ilal mamluk. Bab tentang keutamaan berbuat baik kepada budak, pada karyawan. Karyawan juga enggak kayak budak ya, kepada mamluk itu yang dikuasai. Itu maksudnya di sini maksud pertama tentu saja budak. Berbuat baik kepada budak. Budak kan lebih dari karyawan. Nah, sekarang nggak ada budak ya berbuat baik pada karyawan. Ini gue tutup budak loh wan, karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan kalian sembahlah Allah dan kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang disembah cuma Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, dan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada masakini, koran. Nama koran ini, orang miskin. Wal jaridil kurba, dan berbuatlah baik kepada tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Wasohibi bil jambi, dan teman-teman dekat. Wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan, berbuatlah baik. Wama malaikat aimanukum, bahkan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian yang di bawah kekuasaan kalian. Jadi maksudnya berbuat baik kepada semuanya. Jadi yang dekat, jangan kebalik. Ada tetangga kere nggak ditolong, malah nolong orang Palestina. Ya bagus, nolong orang Palestina itu ya bagus. Tapi tetanggamu yang kere itu ditolong dulu dong. Ada urutannya dong, kan itu. Tetangganya di depan mata kelaparan, gitu. Kamu nolong orang yang di balik bumi sana, yang konon katanya juga mengalami kelaparan. Kamu juga nggak lihat sendiri, cuma dari berita. Lah yang kamu lihat sendiri aja, nggak kamu tolong gimana? Nah itu loh, yang dekat-dekat dulu lah. Istrinya nggak pernah dikasih uang. Malah istri temennya dikasih uang. Bismillahirrahmanirrahim. Manil Ma'ruf bin Suwaidin qala ra'aitu Abadar radhiyallahu anhu wa alai khullatun wa ala gulami misluha. Diriwayatkan dari Ma'ruf bin Suwaid, beliau mengatakan aku melihat Abu Dar itu memakai pakaian tertentu. Budaknya juga memakai pakaian yang sama, kualitasnya sama. Fasa'al dengan dzalik fadzakara annahu saba rajulan ngalahati Rasulullah sallallahu. Fangayyarahu bi ummihi. Kemudian aku bertanya mengapa dia melakukan itu, si sapa itu Abu Dar itu, budaknya sama dirinya itu bajunya sama bagus, Abu Dar pakai jas, budaknya juga pakai jas. Kok begitu gimana? Ceritanya gimana? Maka Abu Dar mengatakan, nah, dulu di zaman masih ada Rasulullah, itu Abu Dar itu pernah memaki-maki seorang laki-laki di sini, sahabat Bilal namanya. Dan dia membawa nama ibunya, saking mangkalnya itu kan. Dan orang kalau memaki-maki kan membawa ibunya tuh. Misalnya Pak Wan memaki-maki Pak Ugleng. Nah, itu terus Pak Wan ini maki-makinya bawa namanya ibunya Pak Ugleng, padahal ibunya Pak Ugleng Pak Wan juga belum ketemu, nggak kenal, kok digot-gotan gitu saking mangkelnya. Ternyata sejak dulu gitu ya. Nah, maka kalau kamu marah-marah itu jangan bawa orang lain. Misalnya kamu marah sama Pak Wan, ya jangan dibawa-bawa, istrinya juga dibawa, anaknya jangan dibawa. Ya, maki-makinya orang tuanya juga jangan dibawa, mertuanya jangan dibawa. Nek temennya dibawa mah nggak apa-apa karena kamu temennya. Nah, dasar kamu Pak Wan, temenmu aja memang jahat. Lah ya kan memang kamu, kan ada. Lah iya makanya, kan ada. Terus piye? Rembuke dhewe ra. Nek ono badine ya dil nek ora-ora Pak Wan. Dasar Pak Wan ya ngono kuwi. Jangan usah bawa-bawa itu loh bapakmu.
Misalnya saking marahnya, dasar kamu, bapakmu kucing ya, loh. Kok ikut-ikut-ikutkan loh. Nanti dia menjawabnya juga, bapakmu bukan hanya kucing, tapi kucing blandong, gitu. Bapakmu kucing apa kan yang lagu kae? Garong, gitu. Bapaknya ra ngerti apa-apa dikatot-katotke, padahal ada kalanya bapaknya sudah meninggal, gitu. Oh, tangi piye kok bapaknya kaget. Udah kucing ya, nyok, repot. Kadang-kadang hewan juga dibawa, ya. Kadang-kadang saya berpikir ya jangan-jangan nanti munyok itu menuntut, ya, karena telah dizalimi, ya, nggak ikut-ikutan apa-apa selalu disebut-sebut, ya, anjing, kirek, barang itu. Makanya jangan nyebut dasar harmoni semut, nanti semut nuntut dasar apa ya? Kasih tahu enggak ya? Marasi nesu nek ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan marah kalau bisa itu. Gitu. Faqala Nabi SAW, innaka imru'un fika jahiliyatun. Hum ikhwanukum wa khawalukum. Sungguh engkau ini melakukan kebiasaan orang jahiliyah kalau marah-marah seperti itu. Memaki-maki pakai nama ibunya. Ini waktu itu budak ini itu adalah saudaramu juga, temanmu juga. Apa? Sekaligus juga pelayanmu. Tapi ini meskipun pelayanmu tapi juga temanmu, saudaramu loh, sesama orang Islam. Jangan begitu. Ja'alallahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tata yati fal yutngimhu mimma yakulu wal yulbishu mimma yalbasu. Siapa aja yang saudaranya kebetulan di dalam kekuasaannya memiliki budak yang saudaranya, maksudnya sesama manusia, sama apalagi sama orang Islam, seyogianya dia memberi makan seperti yang dia makan, seyogianya dia kasih pakaian seperti yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yalibuhum, dan jangan menuntut, dan janganlah kamu menuntut budak-budakmu dengan sesuatu ya pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Fa in kallaftumuhum fa anginuhum alai. Kalau kamu menuntut pekerjaan yang berat untuk para budak, ya kamu ikut menolong, jangan cuma meskipun itu di bawah kekuasaanmu, berbuat baik kepada saudaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Ibu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza atahatakum khatimu bitongamihi fa illam yujlisu ma'ahu fal yunawilhu luqmatan aw luqmataini aw uklatan aw uklataini fa innahu waliyang ila jahu." Rasulullah bersabda, bila salah seorang di antara kalian itu bila pelayan salah seorang di antara kalian itu menyuguhkan makanan, kalau yang disuguhi itu tidak mungkin mengajak duduk si pelayan itu, maka yang dilayani mengambilkan barang satu suapan atau dua suapan, atau satu potong makanan atau dua potong makanan. Karena yang melayani itu kan yang yang repot memasak dan menyiapkan kan ada. Makanya apa gue jenenge? Yang masak itu ya kalau bisa suruh makan dulu. Gitu. Memang di tradisi Arab gitu ya. Di tradisi India, Hindu itu ya begitu. Yang masak itu makan dulu. Misalnya Mbak Jambul masak, kemudian disuguhkan suaminya Pak Jambul, yaitu Pak Ogleng. Itu ya lebih baik sunatnya itu Pak Ogleng menyuruh istrinya, ayo makan bareng, kamu duluan. Itu dah. Kok saya disuruh duluan Pak? Apa melaksanakan sunnah Rasul Pak?
Ya enggak, siapa tahu kamu meracun saya. Ora ngono. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.